Dari pagi tadi saya duduk, saya dilawat Tuhan ya. Penyembahan yang ada itu membuat saya melihat bahwa ada hadirat Tuhan itu yang selalu sama. Mau di sini, mau ketika saya trip ke Israel juga hadirat Tuhan itu tetap sama. Enggak terus beda kalau di Israel itu terus hadirat Tuhannya nyetrum-nyetrum gitu, enggak juga ya. Tetap sama. Apa yang saya rasakan di sini, saya juga rasakan di sana. Apa yang saya rasakan di sana pun saya juga rasakan di tempat ini. Saya yakin bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan kita by position. Dimanapun kita berada, saya yakin orang-orang mengkonfirmasi hal yang sama. Bahwa hadirat Tuhan yang kita rasakan ketika kita memasuk ke sungai Yordan, ketika kita didoakan juga di situ, juga adalah hadirat Tuhan yang sama ketika kita berada di gereja Tuhan. Ketika kita membawa hidup kita, ketika kita datang ke rumah Tuhan, hadirat Tuhan yang sama yang sedang menjamah setiap kita pastinya. Saya bersyukur sekali buat hari ini, buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Albert. Hari ini saya banyak sekali untuk bertugas di GMS 2 Surabaya Selatan, di gedung yang seringkali disebut dengan MCC, ya, Maspion Convention Center. Jadi saya bertugas di Surabaya Selatan dan hari ini saya diundang oleh gembala setempat untuk bisa menyampaikan satu firman Tuhan di tempat ini. Dan satu pesan Tuhan yang akan saya sampaikan berkenaan juga dengan tema yang Tuhan taruh di bulan ini melalui gembala kita. Temanya yaitu, ada yang tahu temanya? Yang tahu temanya angkat tangan, yang tahu maju, nanti kadonya bisa berdiri di sini selama saya khotbah nanti di sini barengi saya ya. Temanya adalah karunia iman yang memindahkan gunung ya. Saya kasih clue ya. Saudara sekalian, kalau pengen tahu tema bulanan, Anda itu bisa lihat di opening video. Setiap kali setelah greeter menyampaikan itu kan ada opening video kan, yang ada orang di Gunung Bromo bawa benih itu. Nah itu dikatakan tema setiap bulan itu disampaikan. Jadi Anda bisa mendengar tema tiap bulan itu ada di sana. Dan hari ini di bulan yang keempat, saya tahu bahwa Tuhan itu bergerak secara luar biasa. Saya tahu temanya itu tidak dibikin juga di bulan-bulan ini, karena temanya itu juga sudah keluar dari bulan Januari sebelumnya sudah keluar. Saya yakin bahwa ketika Roh Kudus memberikan satu tema di gereja ini, saya yakin sekali bahwa Roh Kudus itu sedang tahu di April ini apa yang sedang dibutuhkan dalam jemaat. Dan saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang datang juga di ibadah ini, di ibadah yang keempat ini, juga datang sesuai dengan porsi firman yang akan dibagikan pastinya. Saya tahu bahwa Roh Kudus itu bergeraknya supranatural. Ya, kadang-kadang Pastor Philip juga sampaikan, kadang-kadang ketika tapping video gitu ya. Kan tapping video itu kan belum tayangkan selanjutnya. Tapi ketika orang mendengar setelah ditayangkan pun banyak yang dijamah Tuhan. Saya yakin bahwa Roh Kudus itu bergerak melebihi ruang dan waktu. Ya, dan hari ini saya yakin bahwa ini menjadi satu titik berat yang Tuhan pesankan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa memang ada satu porsi iman yang butuh diteguhkan di tempat ini. Dan hari ini saya membawakan sebuah judul yaitu iman tanpa pintu di ibadah yang keempat. Sebelum saya menjelaskan mengenai model iman yang kita akan bahas hari ini, saya rindu untuk jemaat Tuhan tuh mengerti bagaimana iman itu berjalan dalam kehidupan orang benar. Saya rindu jemaat Tuhan tuh mengerti bagaimana iman itu bergerak dalam kehidupan orang benar. Ketika seseorang mengatakan saya beriman akan sesuatu, iman itu tidak main-main. Ketika kita ngomong saya beriman akan sesuatu, iman itu sudah bergerak bahkan sebelum kaki kita melangkah. Ketika kita mengatakan saya beriman akan sesuatu, nanti kita akan bahas ya, iman yang seperti apa sebetulnya yang bisa dinaikkan, yang pantas untuk dinaikkan. Hari ini kita pelajari bahwa iman itu seperti senjata rahasia yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang Kristen. Iman itu seperti tools yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang benar, yang tidak kaleng-kaleng, yang tidak yang levelnya itu, kalau senjata rahasia itu levelnya itu level yang senjata mutakhir. Kalau orang benar punya karunia iman ini, dikatakan bahwa itu akan dapat memindahkan gunung. Dan hari ini saya rindu jemaat Tuhan untuk mengerti sebuah ilustrasi bagaimana iman itu bergerak. Hari ini gereja kita sedang bergerak dalam sebuah karunia iman yang dinaikkan ketika 2019 di DX Conference 2019. Siapa yang hadir di DX Conference di mana, di Jatim Expo? Bisa angkat tangannya? Wow, datang ya waktu di DX Conference di Tuhan ya. Saya juga datang waktu itu. Tapi waktu itu Pastor Philip bilang gini, 2030 gitu ya. Pastor Philip kan gitu ngomongnya. 30 gereja. Waktu itu ketika saya dengar itu, oh iya 30 gereja. 2030 300 gereja.
Ketika itu saya dengarkan, oh iya 300 gereja. Tetapi ketika saya itu masuk lebih dalam, ternyata Tuhan itu mau membawa kita kepada satu level iman yang berbeda. Iman itu ketika dikatakan supranatural itu sudah terjadi. Ketika kita bilang 2030 300 gereja, 2030 supranatural sudah ada 300 gereja. Hari ini kita tidak bisa lihat kan, karena kita masih di 2023. Tetapi supranatural 300 gereja itu sudah ada. Terus apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kerjakan progresnya untuk melihat 300 gereja. Kalau hari ini kita tidak ngapa-ngapain, iman itu disertai dengan perbuatan. Iman dan perbuatan itu mix well dikatakan. Nah, itu bercampur sempurna. Karena tidak bisa orang katakan iman tapi tidak ada perbuatannya. Di Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya ketika kita bilang saya beriman kepada Tuhan, harus disertai dengan perbuatan. Harus disertai, kalau Anda beriman akan Tuhan, perbuatannya harus sesuai. Kalau dikatakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, ya perbuatannya harus mencerminkan Tuhan Yesus juga. Nanti ketika keluar mobilnya diserobot orang untuk keluar parkiran, kita gitu ya. Kita bel panjang gitu. Bukankah perbuatan kita harus menyertai iman kita juga? Kalau kita katakan kita beriman tapi perbuatan tidak menyertai iman kita, maka iman itu hakikatnya adalah nol. Demikian juga ketika kita itu menaikkan iman kita. Anyway, bila Anda kepingin tahu mengenai iman, Anda bisa dengarkan khotbahnya Pastor Philip ya. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Philip itu menjelaskan mengenai karunia iman. Ya, di ibadah kalau saya tidak salah ibadah ketiga, kalau tidak ibadah keempat SJJ itu dijelaskan mengenai karunia iman. Karunia iman, perhatikan ya saudara sekalian. Karunia iman itu berbeda dengan iman keselamatan. Iman keselamatan itu iman yang diberikan kepada kita ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kasih karunia iman, kita sudah diselamatkan. Karunia iman adalah karunia yang bergerak ketika seseorang melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, 2030-300. Orang yang berdiri dengan karunia iman, kita tidak berhenti melangkah sampai hal itu terjadi. Pastor Philip katakan itu seperti ini. Orang yang bergerak dalam karunia iman itu seperti, saya kadang-kadang kuali antara insomnia, ya. Amnesia itu lupa ingatan. Orang yang bergerak dalam karunia iman itu seperti tidak bisa tidur. Bukan dibikin tidak bisa tidur, bukan ya. Tetapi orang yang bergerak dalam karunia iman itu seperti seperti terobsesi dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Jangan berpikir terus bagaimana caranya, apa yang dilakukan. Terus maju. Hari ini kita akan belajar sesuatu ketika seseorang masuk dalam karunia iman. Orang itu cuma akan berhenti ketika penggenapan. Iman itu tidak pernah berhenti tidak digenapi. Iman itu berhentinya penggenapan. Terus kenapa kok banyak orang punya iman tapi tidak digenapi? Karena sering kali ketika kita punya iman, kita tuh putus di tengah jalan. Saya beriman akan sesuatu, tapi tiba-tiba kesetiaan kita tuh kendor di tengah jalan. Saya beriman suatu saat, apa yang saya kerjakan tuh kan menjadi begini, menjadi begitu. Di tahun penggenapannya sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan. Hari ini kita mau belajar setia. Hari ini kita mau belajar iman, model-model iman. Ya, ketika kita itu mengatakan saya beriman akan sesuatu, itu seperti kita itu melemparkan satu sauh atau satu jangkar ya. Jangkar itu kan ada talinya, tali kawat, seling ya. Dilemparkan ke satu tempat yang jauh dan ketika jangkarnya itu kena, iman itu seperti ketika kena batu atau sesuatu yang nyantol itu tidak gampang rapuh, tidak gampang copot. Anda bayangkan ya, saya kasih ilustrasi yang di ibadah berikutnya, sebelumnya saya juga kasih ilustrasi. Iman itu seperti ketika kita beli, sebentar ya, tak kasih perbedaan aja. Ibadah pertama mesin cuci, ibadah kedua kulkas ya, ibadah ketiga, ibadah berikutnya. Katakanlah kita itu membeli satu barang elektronik di sebuah toko. Kita itu selalu punya pertimbangan macam-macam ya kan. Kalau kita itu mau beli AC gitu ya, pasti kita punya pilihan A, B, C, D gitu ya. Produk A adalah produk dengan brand terkenal, dengan brand tingkat tinggi. Tapi harganya mahal juga. Ketika kita lihat fasilitasnya, waduh garansi AC kompresor ya kan. Kalau tadi mesin cuci itu garansi motor ya. AC garansi 5 tahun kompresor. Tapi kita lihat, waduh harganya kok mahal sekali. Kemudian kita langsung cari pilihan yang lain. Pilihan yang berikutnya adalah pilihan AC dengan merek yang baru saja muncul 2-3 tahun. Ketika dilihat, wah harganya separuh, lebih murah. Kemudian ketika dilihat garansinya, 10 tahun garansinya. Kira-kira apa Anda semudah itukah untuk menggunakan merek yang
baru beberapa tahun dengan garansi yang cukup panjang. Pasti kita berpikiran seperti ini. Jangan-jangan kita pakai 2 tahun sudah jebol, pabriknya tutup. Terus kita mau klaim garansinya di mana, Pak? Mau klaim garansi, Pak? Mau beli spare part? Sorry, Pak, pabriknya sudah hengkang dari Indonesia, Pak. Kalau mau nanti ke Korea, Pak, sebelah utara. Wah, tambah susah gitu ya. Anda bayangkan ketika kita tuh diberikan tawaran-tawaran seperti ini, kita itu masih bisa memberikan pertimbangan. Akhirnya, oke lah, kita tidak beli yang merek yang terlalu murah, mungkin kita cari yang tengah-tengahnya, yang tidak terlalu mahal, yang garansi juga memberikan tawaran garansi yang cukup lama. Akhirnya ketika kita mempercayakan alat elektronik kita tuh menggunakannya juga dengan tenang. Ketika kita menggunakannya, kita tahu bahwa pabriknya tidak tutup. Kita tahu ketika kita butuh spare part-nya, pabriknya itu tetap buka. Anda bayangkan ya, kalau kita beli sesuatu dan ternyata setelah kita telepon, sorry Pak, pabriknya tutup Pak, sudah tidak ada lagi, sorry Pak, tidak ada kantor lagi di Indonesia. Kira-kira apa yang kita rasakan? Dan hari ini saya mau sampaikan, ketika kita melabuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita tuh mendapati satu pedoman yang kuat buat Tuhan tuh ada di akhir hidup kita. Tuhan itu ada di akhir ketika kita melemparkan jangkar kita. Jangkar kita tuh seakan-akan nyantol gitu ya. Ketika ditarik itu tidak tergoyahkan. Talinya itu hanya akan lepas ketika kita melepaskan tangan kita, ketika kita menyerah. Tapi jangkar itu tidak pernah pindah dari tempatnya. Karena itu ketika kita beriman, masalahnya itu selalu bukan di Tuhan, masalahnya itu selalu di kita. Apakah kita cukup setia untuk melihat iman itu terjadi? Hari ini saya percaya, saya menggabungkan diri saya. 2030 saya akan lihat 300 gereja. Somehow ketika nanti 2030 terjadi, banyak dari antara saudara yang bergabung, Anda akan naik level iman Anda 4 kali, 5 kali lipat. Karena ada experience sesuatu dan Anda lihat tuh dengan mata kepala sendiri. Hari ini ada orang-orang yang memilih untuk, oh ya 2030 300 ya udah kamu aja yang jalan, saya tak juga lihat aja sambil bersyukur apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini saya menggabungkan diri, hari ini saya membawa orang-orang kepada Tuhan. Orang-orang di CG turut bekerja juga dengan hal ini. Orang-orang di CG juga excited untuk melihat 300 gereja. Ketika nanti penggenapannya, saya bilang sama orang-orang di under saya, Anda tidak akan temukan saya di kursi penonton, Anda akan temukan saya di lapangan. Saya lagi bekerja untuk Tuhan, saya lagi lari kanan lari kiri untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Anda mau enggak level iman Anda ditingkatkan 5 kali, 6 kali lipat? Kenapa hari ini kita diam saja ketika kita melihat bahwa gereja ini sedang melatih iman kita? Kenapa kita cuma bengong saja untuk lihat, wih keren ya, ternyata Tuhan bisa lakukan perkara besar. Lalu kita mau jadi orang yang wih keren, atau kita orang yang mengalami pergerakan Tuhan dalam hidup kita? Kita harus putuskan itu. Kita harus pastikan bahwa iman kita itu tidak mati, tapi kita berbuat sesuatu untuk iman kita. Mari kita mau buka di 2 Timotius. Satu hal yang saya dapatkan, sebuah informasi, menurut saya ini sebuah informasi bocor. Sebuah informasi bocor ketika saya membaca ayat firman Tuhan. Tiba-tiba saya mendapati satu informasi yang membuat saya itu mengerti bahwa Tuhan itu sedang menyampaikan, Tuhan itu sedang tidak menyampaikan mengenai statusnya. Tetapi ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, tiba-tiba saya itu mendapati bahwa Tuhan itu sedang kelepasan untuk menyampaikan statusnya. Kita baca sama-sama ya. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ini satu hal yang berkesinambungan. Ketika kita tekun, kita ikut memerintah. Benar kan? Kalau kita tekun, kita ikut memerintah. Kalau kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Ini satu hal yang kanan kiri, satu hal yang balance, sesuatu hal yang timbal balik, satu hal yang patternnya itu kalau sudah kanan kiri, kalau sudah atas bawah. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah. Jengli ya. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi di ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini satu hal yang menurut saya tidak sesuai patternnya. Ada teka-teki hari-hari ini yang membuat kita itu belajar pattern kan. Ini pattern yang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tapi yang terakhir ini patternnya kanan-kanan atau kiri-kiri. Karena dikatakan bahwa ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Saya itu tidak sedang
mencari satu informasi mengenai statusnya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu ketika saya baca, saya dapati bahwa ayat yang berikutnya dikatakan, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dia tidak dapat setia. Dia tidak setia karena Tuhan itu tidak dapat menyangkali dirinya. Ketika saya mengerti hal ini, bahwa saya jadi mengerti bahwa kata-kata setia itu tidak mudah. Seseorang dikatakan setia itu ketika menyelesaikan tugasnya di masa kerjanya. Ketika seseorang belum menyelesaikan tugasnya di masa kerjanya, tidak bisa dikatakan setia. Orang itu hanya bisa dikatakan mengusahakan kesetiaannya. Demikian juga seorang suami dengan istrinya belum bisa dikatakan setia kalau belum selesai masa pernikahan mereka. Bila ada salah satu yang kembali kepada Tuhan dan didapati mereka setia, dikatakan suami setia atau istri setia. Tetapi kalau hari ini kita masih bisa punya waktu, besok masih ada waktu, stempel kita bukan setia. Stempel kita itu mengerjakan kesetiaan kita. Hari ini manusia itu hanya bisa mengerjakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai kapan? Ketika waktunya selesai kita didapati setia. Itu sebabnya perlunya kita beribadah, perlunya kita ber-CG. Supaya apa? Kita sustain kesetiaan kita. Anda tahu sustain tidak ya? Sustain itu kayak diolor gitu loh. Bisa kasih satu tone yang tidak pakai sustain ya. Nah ini tidak ada sustainnya. Kalau ada sustainnya itu kayak gini. Anda tahu bedanya ya? Ulangi lagi ya, Vito ya. Kalau udah ada sustainnya itu gini. Nah itu berhenti. Tapi kalau ada sustainnya, nah oke, Anda bisa melanjutkan. Ya, sustain itu diperpanjang. Ketika kita itu setia sama Tuhan, ketika kita ikut CG itu ya, kemarin menghadapi masalah, dan aku dikecewakan ketika di CG, kita tuh dikasih ketemu sama leader kita, nggak boleh gitu, kita harus tetap setia. Akhirnya kita kembali itu setia lagi. Saya tuh tadi ibadah keberapa ya? Ibadah kedua, ketiga saya bilang, hidup kita ikut Yesus itu seperti diasuransikan. Diasuransi gimana? Kalau seorang Kristen ke gereja, ya ke gereja tok ya, enggak usah CG, enggak usah pelayanan. Itu seperti kita itu mengasuransikan hidup kita 1 minggu 1 kali. Anda perhatikan ya. Kalau suami istri Kristen bertengkar gitu ya, paling lama mereka bertengkar seminggu. Itu kok bisa? Karena kalau misalnya mereka itu bertengkarnya itu Sabtu gitu ya. Minggu, Senin itu ya bertengkar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketemu hari Minggu di gereja berdua gitu ya. Firman Tuhan itu memurnikan hatinya. Pulang mereka baikan lagi. Betul gak? Ya, di gereja itu orang dimurnikan kembali. Orang itu ditegur kembali. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ditusuk, diiris-iris. Kalau kita ikut CG hari? Udah ada yang ikut CG nih ya. CG hari? Wah ikut CG semua berarti ya. Berarti kita mengasuransikan diri kita itu seminggu 2 kali. Kalau misalnya kita bertengkar sama istri kita gitu ya, mau CG, gak jadi bertengkar. Saya sendiri kalau mau CG itu sesekali sama istri saya kan. Kalau ada konflik itu kita langsung putuskan konfliknya nanti dulu ya. Kita CG dulu. Gimana caranya kita mau memimpin CG nanti? Kalau kita konflik ya kan, kita mau penyembahan gitu istrinya terus gak sejalan kan lucu nanti ya kan. Akhirnya kita seringkali ketika mau CG, seringkali Tuhan itu membenahi hubungan kita. Akhirnya setelah CG, lupa. Loh tadi ada masalah apa? Nggak tahu, lupa, wis nggak usah dibahas. Kalau ikut CG, berapa kali seminggu dimurnikan? Ketika Anda membawa diri Anda masuk dalam sebuah pelayanan, Anda itu dimurnikan dari hari ke hari. Dari hari besok, hari ini, hari besoknya lagi, besok lusa. Bukankah ketika kita melayani, kita itu dijaga kesetiaan kita sama Tuhan? Karena itu saya katakan, saya ini butuh CG. Kalau saya tidak CG, mungkin saya ini hilang kesetiaan saya. Tuhan itu ada di akhir segala sesuatu. Itu sebabnya ketika kita melemparkan iman kita, kita bilang, saya beriman akan sesuatu. Di ibadah yang pertama saya katakan, tidak apa-apa loh ketika kita mau beriman untuk sesuatu yang mungkin untuk pekerjaan Anda, it's okay. Kita tuh tidak apa-apa loh kalau kita mau beriman mengenai kesembuhan kita, tidak apa-apa. Tapi Anda harus temukan kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan. Supaya ketika Anda tahu ada kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan, Anda itu mantap untuk mengatakan, saya beriman bahwa pekerjaan saya akan berlipat kali ganda, pekerjaan saya akan membesar cabang ya. Supaya nanti ketika cabang itu membuka, saya juga ada di kota-kota lain, saya juga bisa menginjil orang-orang di kota itu, saya juga bisa membawa pekerjaan Tuhan juga melalui juga berkat-berkat yang ada. Ketika kita punya tahu kehendak Allah,
kita itu bisa mantap beriman akan sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita itu tidak punya kehendak Allah, kita tuh tidak bisa. Maka ada orang itu yang beriman untuk sesuatu yang, saya kasih contoh ya. Ada orang itu yang lewat mobil mewah itu terus dipegang gini. Bahasa roh lagi. Minggu depan saya yang parkir sini, saya yang nyetir. Serius tak, iman itu dipakai untuk sesuatu yang tidak ada esensinya, ya kan? Saya kasih ilustrasi, ketika kita lewat di rumah mewah, kita berdoa di depannya, kita angkat tangan kita, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi yang punya minggat semua itu keluar, dijual murah. Tidak seperti itu, iman itu tidak seperti itu. Tapi bila Anda bisa menemukan kehendak Allah dalam mobil yang ada jamaah itu, go ahead. Tapi kalau Anda tidak bisa temukan kehendak Allah di situ, ya jangan lakukan. Itu seperti Anda gunakan satu tools yang mutakhir cuma untuk menjatuhkan pohon pisang. Pohon pisang ditendang aja copot. Kenapa harus pakai rudal? Anda itu buang-buang satu persenjataan yang dahsyat yang Tuhan kasih. Hari ini kita tidak main-main ketika kita bilang kita beriman. Anda boleh punya iman kok di pekerjaan Anda. Tapi saya tanya, Anda sudah ketemu kehendak Tuhannya tidak di pekerjaan Anda? Kalau Anda belum ketemu kehendak Tuhannya, temukan kehendak Tuhannya dulu. Adakan waktu untuk merenung. Caranya gimana, Pak? Anda tadi beli apa tadi? Beli AC. AC itu selalu datang dengan manual booknya, ya kan? Sesuatu yang kita beli selalu ada manual booknya. Manusia itu manual booknya itu ini. Ayo, siapa yang sudah baca manual booknya? Atau Anda biarkan manual book hanya berdebu? Kalau Anda tahu bahwa AC Anda itu bisa jalan, tapi Anda tidak pernah baca manual booknya, Anda tidak pernah tahu sampai AC itu rusak, ternyata ada purifiernya. Manusia itu kalau tidak baca manual booknya, Anda cuma tahu bahwa manusia itu hidup untuk makan, minum, ibadah mungkin. Tapi ternyata ada tools-tools yang Tuhan taruh ketika kita bisa punya iman, ketika kita bisa punya urapan. Itu toolsnya itu ada di sini semua. Kalau kita tidak pernah baca, kita tidak pernah ketemu loh hal seperti itu. Saya itu membacanya sejak saya SMP. Saya sudah tidak SMP loh. Masa Anda mungkin ya sekarang masih SMA atau Pak? Enggak, saya tidak SMA. Ini sudah bentar lagi sudah mepet usia senior sebentar lagi ya. Saya itu membawa waktu-waktu saya itu untuk membaca Alkitab, untuk belajar apa yang Tuhan sampaikan. Sesekali saya tidak ngerti, saya lewati. Di pembacaan yang berikutnya saya mengerti, saya pahami. Itu sebabnya kita harus pastikan bahwa kita mengenal kehendak Tuhan. Kalau hari ini Anda masih belum mengenal kehendak Tuhan, mulailah baca apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai satu model iman. Ketika saya minta Tuhan, apa yang mau disampaikan mengenai iman ini? Jemaat sekalian, Anda paham ya bagaimana algoritmanya iman ini? Bagaimana ketika kita bilang beriman tadi kecantolnya itu sama sesuatu yang sudah ada di akhir sana, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, taruh itu dalam hati kita. Sehingga ketika kita beriman, kita tahu bahwa iman itu tidak pernah gagal. Yang sering gagal itu siapa? Manusianya. Nah, ketika hal ini saya mau pelajari, Tuhan tuh mengingatkan saya dengan satu tokoh yang namanya itu Nuh. Siapa saudara? Nuh, ya. Dikatakan di Ibrani 11 bahwa Nuh itu adalah saksi-saksi iman. Dikatakan kenapa kok Nuh ya? Ternyata Nuh itu seorang yang taat. Seorang yang taat, dan dikatakan di kejadian 6, ketika saya mulai belajar hal ini, saya itu mendapati bahwa ada satu hal yang membuat saya itu berimajinasi apa yang Tuhan lakukan sama Nuh sampai Nuh itu terhitung sebagai saksi iman. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Tetapi yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu. Ayat yang ke-21. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya itu berusaha untuk memvisualisasikan desain yang Tuhan berikan kepada Nuh. Mungkin karena saya usil ya. Ada enggak ya Anda ketika Anda baca kayak gini, Anda berusaha dikasih ukuran kemah suci, Anda gambar kemah sucinya. Itu asik loh. Sesekali ketika ada waktu, Anda gambar apa yang Tuhan ukuran itu mulai visualisasikan. Ketika saya visualisasikan, tiba-tiba 300 hasta, 50 hasta, dan 30 hasta. Konversikan ke sentimeter aja, biar tidak terlalu besar ya kan. Kalau terlalu besar konversi lagi ke milimeter. Kita akan lihat bahwa Tuhan sedang membuat sebuah kotak pensil. Kok bisa Pak? Loh iya loh, kalau cuma 30 cm, 50 cm sama 30 cm, ini bukan bahtera, ini kotak pensil ya kan? Tuhan tuh kayak bikin kotakan gini loh. Ketika saya lihat kotak ini ya saya tidak menginstruksi Tuhan yang sudah dibikin ya kan. Tapi ada satu pertanyaan yang kemudian muncul dalam hati saya, yang saya bahkan tidak tanya sama Tuhan. Kenapa gitu ya? Saya tuh tanya gini, kalau bahtera itu ada dan saya disuruh masuk ke dalamnya, kok tidak ada setirnya? Kalau bahtera itu kan namanya kendaraan tuh kan harus ada kemudinya. Kok tidak ada kemudinya ya kan? Saya itu nyeletuk karena bayangan saya, ya kalau bahtera sesuatu yang bergerak itu harus ada kemudinya. Tetapi kemudian Roh Kudus itu menjawab, walaupun saya tidak tanya. Roh Kudus itu bilang gini, karena iman itu tidak perlu ada kemudinya. Iman itu aku yang kemudikan, bukan kamu yang kemudikan. Iman itu bukan kamu yang setir, aku yang setir. Karena ketika kamu pegang kemudinya, iman itu mungkin bahtera itu tidak mendarat di Ararat. Mendaratnya di Bromo itu mungkin kalau Nuh yang pegang setirnya. Tapi Tuhan mau yang pegang setirnya. Supaya apa? Mendarat di tempat yang tepat. Karena memang iman itu di poin yang kedua adalah iman itu harus tidak ada kemudinya. Supaya ketika kita melihat situasi yang tidak benar, kita tuh cuma, apa yang harus kita lakukan cuma percaya kepada Tuhan. Bukan berusaha untuk menghindar. Model iman yang kedua yang saya sampaikan adalah iman itu tanpa kemudi. Ketika Anda masuk di dunia iman, Anda akan melihat bahwa iman itu memang tanpa kemudi. Yang pertama selalu kelewatannya. Iman yang bertindak itu ibadah yang pertama. Ya, kalau punya iman tadi sudah saya singgung-singgung. Ketika kita punya iman kita harus bertindak. Kalau kita punya iman tapi kita tidak ada tindakannya, percuma kita bilang iman. Tidak ada imannya itu. Yang kedua, iman itu tidak ada kemudinya. Kalau Anda masuk di dunia iman, di pada yang kedua saya sampaikan, bukan berarti kita itu pasrah bongkoan sama Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Namun selebihnya Tuhan yang lakukan. Ada kata-kata do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. No, skalanya itu do your best and God will do the rest. Jangan dibalik. Karena ternyata kemampuan baik kita itu tidak merubah hidup kita. Karena itu tetap lakukan bagian kita. Kita bukan mau membantu Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak perlu dibantu kalau lakukan iman kita. Kalau kita mempersiapkan hidup kita dengan benar, kita itu sedang mempersiapkan hati kita. Supaya ketika Tuhan jawab doa kita, Tuhan genapi iman kita. Kita itu punya jawaban. Kenapa kok Tuhan jawab iman kita? Anda bayangkan kalau terus Tuhan kasih jawaban dalam kehidupan kita, terus kita itu tidak punya, hatinya tidak siap. Jawaban doa itu hanya cuma sebuah kebetulan yang lewat dalam hidup Anda, itu tidak akan ada artinya. Iman itu tidak ada kemudinya. Dan di ibadah yang berikutnya, yaitu iman itu tidak ada jendelanya di ibadah yang sebelumnya. Karena dikatakan bahwa ketika kapal itu berhenti bersandar di gunung Ararat, dikatakan bahwa Nuh itu mulai membuka tingkap-tingkap langitnya. Kemudian Nuh itu melepaskan burung. Berarti kan logikanya Nuh itu mencari tahu apakah daratan itu sudah kelihatan. Kalau tidak ada tempat untuk bertengger oleh burung itu, maka burung itu akan kembali ke bahtera. Bukankah hal ini tuh tidak perlu buka tingkap-tingkap? Tidak perlu cari burung. Bukankah cukup membuka sebuah jendela? Ternyata bahtera itu tidak ada jendelanya. Kemudian Roh Kudus ingatkan saya bahwa iman itu memang tidak ada jendelanya. Karena ketika engkau beriman dan melihat ke kanan dan ke kiri, maka kekhawatiran dunia itu akan menghancurkan hidupmu. Kekhawatiran dunia itu akan membuat engkau keluar dari kapal dan tidak melanjutkan imanmu. Iman itu tidak buka jendela kanan, tidak buka jendela kiri. Iman itu ketika kekhawatiran muncul di ibadah yang ketiga tadi saya katakan, bukan berarti kalau kita beriman kita itu tidak bisa khawatir.
Ketika kita beriman bisa khawatir, tapi ketika kita khawatir itu adalah sebuah signal kita untuk membuka tingkap-tingkap. Tuhan itu tidak cuman tutup. Tuhan itu tutup semua jendelanya supaya kita ongkep terus setelah itu mati di dalam. Tidak. Ketika kita itu tidak punya informasi apa-apa, ketika kita mulai khawatir, Tuhan mau ketika kita mulai khawatir, kita itu naik ke atas. Kita buka tingkap-tingkapnya. Tingkap-tingkap itu arahnya satu, ke langit, ke atas. Tuhan mau ketika Anda bergerak dalam iman Anda itu tidak hanyut dalam kekhawatiran, tetapi Tuhan mau Anda buka tingkap-tingkap itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Model iman yang keempat adalah iman tanpa pintu, yang akan kita bahas hari ini. Kenapa saya katakan iman tanpa pintu? Karena memang ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu dikatakan, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu, ketika Nuh sudah mulai masuk dan binatang-binatang itu juga sudah mulai masuk ke sana, dikatakan bahwa Tuhan menutup pintu. Tuhan itu menutup pintu ketika Nuh masuk dan binatang-binatang itu sudah masuk. Dikatakan Tuhan menutup pintu. Itu berarti bahwa betul ada pintunya, tetapi Nuh itu tidak bisa buka tutup pintu. Tidak kayak pintunya lift itu ditekan buka tutup seperti itu. Karena kalau hari ini kita lihat kuda Nil, saudara, berarti kuda Nil lewat pintu itu. Kuda Nil itu tontonan beratnya, ya kan? Kalau hari ini kita lihat jerapah, berarti jerapah lewat sana, saudara. Kan jerapah tinggi, berarti pintunya gede juga. Kalau kita lihat gajah dan berbagai macam kawan-kawannya, berarti pintu itu besar. Pintu itu tidak kecil, tidak sempit. Kalau besar berarti pintu itu berat. Kalau berat, memang Nuh tidak bisa tutup pintunya. Harus Tuhan yang tutup. Dengan itu saya katakan, ketika masuk ke bahtera ini, iman itu satu arah. Kalau maju-maju, tidak usah mundur. Iman itu satu arah. Kalau masuk, tidak usah turun. Tapi banyak orang yang memaksa turun, sehingga akhirnya dia tidak melihat penggenapannya. Iman itu satu arah. Iman itu satu arah. Iman itu tidak ada terus orang masuk, kemudian tidak wis, aku tidak beriman lagi. Karena apa? Ada kekhawatiran. Ada hal-hal yang saat ini menghakimi hidup kita sehingga akhirnya membuat kita akhirnya tidak beriman. Iman tanpa pintu itu bicara bahwa iman itu tidak keluar masuk pintu. Hari ini katakan, pulang dari gereja kita beriman. Pulang dari sini ketika kita lihat masalah dalam hidup kita, gak iman-imanan. Tidak bisa aku tidak iman-imanan. Ketika kita masuk dalam sebuah dimensi iman, kita tidak keluar dari iman itu. Saya tahu ketika gereja kita secara korporat masuk di 2030-300, tidak ada pintu keluar, tidak ada pintu batal. Kita akan berlabuh tepat pada penggenapan. Katakan amin, saudara. Kok kayak tidak yakin gitu ya? Ketika kita beriman itu satu arah. Ketika kita masuk dalam bahtera itu sudah tidak ada mundur-mundurnya. Ketika kita masuk dalam dunia iman, Tuhan tuh kasih sebuah model iman melalui bahteranya Nuh. Ketika Anda masuk, Anda tidak keluar masuk. Anda masuk, Anda hanya akan dibuka ketika Tuhan katakan buka. Hari ini kita mau pelajari sama-sama bagaimana Tuhan mau kita itu punya iman yang tidak keluar masuk pintu, punya iman yang satu arah. Tiba-tiba ketika saya ketika terbersit di kepala saya itu diingatkan akan satu peristiwa di Perjanjian Baru, yaitu kisah seorang yang terkenal sekali, yaitu Paulus. Ya, saya akan mulai cerita ya, Bapak Ibu sekalian bisa mulai dengarkan. Saya tidak akan baca per ayat supaya waktunya juga tidak habis. Semuanya itu diawali ketika Paulus bertemu dengan terang yang dahsyat itu di jalan namanya Rai Darmo, Damsyik ya. Semua itu diawali ketika ada penglihatan yang begitu jelas di Damsyik. Tiba-tiba penglihatan itu membutakan matanya sehingga ada nabi yang mendoakan dia, Ananias namanya, dan kemudian terjadi berbagai macam hal dan membuat Paulus seketika itu menjadi, yang asalnya Saulus, menjadi seorang pemberita Injil. Saya akan mulai cerita. Sampai di pasal yang ke-21, ketika Paulus itu dikenal sebagai seorang rasul, pemberita Injil untuk orang-orang tak bersunat.
Jadi waktu dulu itu juga ada pembagian ini loh saudara. Ada pembagian wilayah, ya kan. Paulus itu yang bagian orang-orang Yunani, ada orang yang Yahudi. Paulus itu yang membawa berita bahwa orang-orang di luar Yahudi pun bisa diselamatkan. Karena mereka juga menerima kebenaran. Nah, Paulus itu dikenal dengan radikalismenya juga ketika mengatakan seperti ini, bahwa kita tuh layak diselamatkan. Kristus itu menyelamatkan tidak cuma satu suku bangsa, tapi seluruh bangsa yang mengenal nama Kristus. Hari itu Paulus itu menjadi radikal luar biasa. Sampai suatu saat Paulus itu juga seperti, Paulus itu kalau di gereja kita tuh kayak TL gitu loh saudara. Kayak coach kayak TL gitu ya, kayak CGL. Nah, kalau CGL kan tidak keliling. Kalau kayak coach kayak TL gitu ya, dia tuh mulai keliling. Dia habis dikatakan bahwa Paulus di Tirus dan di Kaisarea, ya. Dari situ Paulus itu akan kembali ke Yerusalem. Ya, Paulus bertemu dengan orang-orang yang mengenal dia. Sampai suatu saat ketika Paulus itu hendak kembali ke Yerusalem, ada satu hal yang terjadi. Dari situlah semuanya berasal, ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 10, tidak usah dibuka ya. Saya akan bacakan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah seorang dari Yudea, seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya dan berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Kata Roh Kudus ya. Roh Kudusnya itu R besar K besar. Roh Kudus berarti. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid itu bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jadi waktu itu ada seorang nabi yang mendapatkan penglihatan, Paulus jangan kembali. Ini penglihatan loh ini. Paulus jangan kembali ke Yerusalem. Nanti kamu disesah, nanti kamu ditangkap. Tapi kemudian Paulus katakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku. Dan Paulus katakan, sebab aku ini loh rela bukan saja untuk diikat, tetapi aku ini rela bahkan untuk mati. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi untuk juga mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba Paulus ini tidak dengarkan katanya. Loh kok lucu ya, Paulus ini kan ada orang dapat penglihatan, harusnya Paulus mendengarkan. Tetapi ternyata ada satu hal yang Paulus ini sepertinya, saya menyimpan itu dalam hati ya. Saya tulis di kertas. Paulus ini punya misi rahasia. Dia tetap kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, beneran dia ditangkap. Berarti betul dari R besar dan K besar, yaitu dari Roh Kudus. Sampai di Yerusalem orang-orang bilang, wah ini rasul yang bikin gaduh. Dia ini bilang orang-orang disuruh menghilangkan hukum Taurat. Wah, orang-orang mulai menghasut dan segala sesuatunya sampai akhirnya Paulus ditangkap. Anda perhatikan ya. Ketika Anda tidak ngerti nanti sampai belakang jadi tidak ngerti. Anda perhatikan, nanti akan dapatkan sesuatu mengenai sebuah dimensi iman yang radikal. Ya, ketika itu tiba-tiba Paulus dihasut dan ditangkap. Dihasut karena dia itu tidak memelihara hukum Taurat. Kemudian di perikop yang berikutnya Paulus ditangkap dengan hasutan. Paulus ditangkap dan dibawa ke markas, dikatakan. Dibawa ke markas. Dan ketika Paulus dibawa ke markas, dihadapkan dengan kumpulan orang-orang Yahudi yang berdiri di sana dan orang-orang dari pemerintahan. Wah, mereka berusaha untuk mengadili Paulus di situ. Tetapi Paulus di Kisah Para Rasul 22 dikatakan Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Saudara tahu enggak apa yang disampaikan sama Paulus di Kisah Para Rasul 22? Paulus itu tidak menyampaikan pledoi atau pembelaan dirinya. Paulus itu ditangkap, terus setelah itu diadili. Apa yang dilakukan Paulus? Saya kasih cuplikannya ya. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku. Loh, Paulus ketika di sidang itu ternyata dia itu bercerita mengenai kesaksian pertobatannya. Bukankah harusnya Paulus itu ngomong mengenai status ditangkap tidak ditangkapnya? Kenapa kok dia itu menyampaikan, loh Paulus kamu ini bukan membela dirimu, kamu ini KKR. Serius tak Paulus? Bukankah kamu ditangkap untuk melakukan pembelaan, tapi kok malah KKR? Kemudian Paulus terus maju. Dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Saya lompat-lompat ya. Dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan dikatakan ada seorang imam besar namanya Ananias.
Ketika Ananias itu mampir, dia diadili lagi. Ketika dia diadili lagi dikatakan, dan karena Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan Saduki, dan sebagian dari mereka termasuk golongan Farisi. Tiba-tiba di tengah-tengah sidang itu, Paulus ketemu audiensnya, imam besar Ananias, orang Farisi, orang Saduki. Anda perhatikan alurnya. Sungguhkah ini orang yang berusaha untuk cari kebebasan, atau dia sedang set up sesuatu untuk memberitakan Injil di segmen yang tidak pernah bisa disentuh oleh manusia? Wow. Orang itu tidak bisa menginjil imam besar. Ketemu aja lo susah. Tiba-tiba tidak pernah dikatakan loh bahwa Paulus itu punya misi rahasia. Tapi kalau kita lihat simptomnya, Paulus itu punya misi rahasia. Dilanjutkan enggak? Lanjutkan lagi ya. Dari sana Paulus tidak dibunuh oleh komplotan orang-orang Yahudi. Tuhan luputkan. Kemudian Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian bertemu dengan wali negeri namanya Felix lagi. Dari Felix dihadapkan lagi KKR lagi, saudara. Bahwa aku ini ditangkap. Dan kemudian aku itu menerima cahaya. Loh, bukan pembelaan dirinya lagi. Felix bilang, kamu itu mestinya sudah bisa lepas, tapi aku tuh tidak bisa lepaskan kamu. Orang-orang suruh kamu tangkap, kamu minta ditangkap. Sampai akhirnya Paulus itu ditahan di istana Felix. Sampai suatu saat Felix itu diganti lagi sama namanya sampai lupa saya namanya, Festus. Diganti lagi sampai namanya Festus. Anehnya Paulus itu tidak membiarkan dirinya bebas. Dia itu kayak enjoy gitu ditangkap. Paulus tuh kayak, nggak apa-apa, aku senang di penjara daripada aku di luar. Aku lebih suka disiksa daripada aku di luar. Seakan-akan seperti itu loh. Dikatakan ini. Kisah Para Rasul 25. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Waduh, sekarang Paulus itu menargetkan Kaisar. Wow. Anda bayangkan ya, orang tidak bisa datang pergi Kaisar untuk menginjil mengenai Kristus. Paulus tuh pikir, kalau memang penangkapan diriku bisa membawa aku kepada mereka, tak pakai sidangku itu untuk nginjil, tak pakai sidangku itu untuk memberitakan keselamatan. Sekarang saya paham kenapa waktu kapan hari Pastor Philip bilang, nanti kalau saya ke surga saya mau ketemu Paulus dulu. Saya juga mau ketemu Paulus dulu. Keren ternyata. Paulus itu tidak pernah tulis di Kisah Para Rasul kalau dia punya misi khusus. Tapi dari apa yang Paulus lakukan? Anda nangkap tidak? Di ayat firman Tuhan, orang ini harusnya sudah bisa dilepaskan kalau dia tidak naik banding. Dia naik banding terus. Satu hal yang saya pahami, ketika Paulus itu masuk di dunia dimensi iman, buat Paulus, ketika seseorang mengatakan kamu akan disiksa dan disesah, buat Paulus itu adalah sebuah konfirmasi bahwa misinya akan berhasil. Karena aku harus ditangkap. Buat mereka, jangan ditangkap. Buat Paulus, benar ini dari Roh Kudus. Paulus lihatnya itu konfirmasi Roh Kudus. Karena apa? Untuk ketemu sama orang-orang Yahudi, untuk ketemu sama mahkamah agama, aku ini harus ditangkap. Aku memang harus ditangkap. Kalau udah gitu aku udah bisa ketemu Festus, aku udah bisa ketemu sama Agripa, aku udah bisa ketemu sama Felix, aku udah bisa ketemu sama Kaisar. Aku memang harus ditangkap. Aku udah akan mudah untuk keluar. Aku akan bulet aja di dalam. Aneh Paulus ini. Bukankah Paulus itu bisa keluar dan memberitakan Injil dengan leluasa? Paulus tahu bahwa tidak ada pintu keluar ketika dia taruh. Paulus itu orang mana? Orang Roma. Ternyata Paulus mau berdiri untuk generasinya. Karena tidak ada orang berani berdiri untuk Roma. Paulus berpikir, cuma aku yang pantas untuk berdiri untuk Roma. Aku naik banding pada Kaisar. Anda bayangkan,
ternyata ada misi khusus yang Paulus sedang emban di bahunya. Tidak pernah ditulis di Alkitab. Tapi kalau kita lihat deretan peristiwanya, bukankah Paulus ini sengaja untuk ditangkap? Paulus itu tidak berusaha untuk melarikan diri. Bulat aja di situ, sudah bisa keluar naik banding. Ketika seseorang masuk di dalam sebuah dimensi iman, dia itu masuk di iman yang satu arah. Iman itu masuk di poin yang pertama, iman itu masuk, iman yang tidak keluar masuk pintu. Ketika Anda masuk dalam sebuah dimensi iman, Anda itu harus jadi orang yang tidak mudah dipatahkan. Harusnya Paulus itu sudah dipatahkan ketika Agabus datang bilang, seperti ikat pinggang ini demikian yang empunya akan dicancang, akan ditali dan diserahkan kepada pemerintah untuk disesah. Harusnya itu merupakan sebuah konfirmasi untuk Paulus mundur, step back. Ini perlindungan Tuhan, ini perlindungan Tuhan. No, buat Paulus ini satu hal yang harus kita lakukan. Ini satu hal yang harus kita kerjakan. Ini konfirmasi bahwa benar aku harus ditangkap. Wih. Ketika dia masuk di dimensi imannya, dia tutup pintunya, dia kunci, dia buang kuncinya. No turning back. Saya tidak akan kembali. Ketika saya beriman, saya tahu bahwa penggenapan itu akan terjadi. Saya tahu baik atau tidak, diterima atau tidak oleh orang-orang di sana, oleh orang-orang Roma, oleh orang-orang pemerintah, orang-orang Yahudi, Festus, Felix, dan kawan-kawannya. Paulus tidak bingung mereka bertobat atau tidak bertobat. Paulus bingungnya apa? Harus ada seseorang yang menyampaikan sesuatu di depan mereka. Ternyata Paulus mengemban satu misi khusus yang tidak bahkan dikatakan. Saudara, saya bawakan satu referensi iman tanpa pintu. Saya pakai Paulus. Saya tahu bahwa Pak, kapan Pak kita ini mau masuk kayak gitu? Ini Paulus ini ekstrim sekali. Saya tidak maksud Anda untuk terus membiarkan diri ditangkap. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi saya berusaha untuk menyampaikan bahwa model iman tuh kayak gini. Ketika Anda masuk, Anda buang kuncinya. Anda keluar kalau Tuhan suruh keluar. Pintu itu yang tutup Tuhan, yang buka Tuhan. Kalau Anda sudah masuk, Anda tunggu sampai penggenapan. Terus gimana kalau tidak digenapi? Ini satu hal yang kita mau lihat bahwa saya tambahkan ya, ini tidak ada di catatan saya tadi, tapi kemudian saya diingatkan bahwa dalam Ibrani 11 saksi-saksi iman itu ada juga beberapa hal yang kita perlu tahu. Ayat 13, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berarti ada iman-iman yang tidak memperoleh penggenapannya, tetapi hanya melihatnya dari jauh dan melihatnya melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di sini. Ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu sebuah tanah surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah mahkota bagi mereka. Iman yang radikal itu seperti yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hidupku aku tidak lihat penggenapan imanku, saya tahu ketika saya mati saya melihat penggenapan imanku. Iman itu radikal. Ketika Anda masuk, kuncinya cuma Anda berhenti ketika itu penggenapan. Kalau itu tidak digenapi, so Anda tahu ada iman even if. Ada iman yang meskipun aku tidak dijawab imanku, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Tahu tidak Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dari dapur perapian, dikatakan kalau Tuhan tidak lepaskan aku dari dapur api ini, sorry, harga mati aku tidak akan menyembah patungmu. Saya akan tetap berdiri sampai mati, saya tidak akan menyembah patungmu. Iman itu satu arah, satu pintu. Kalau hari ini Tuhan masuk, Anda masuk di level iman, model iman yang seperti ini, kita tuh masuk di sebuah model iman yang radikal. Bukan berarti kita tidak boleh beriman. Percuma Pak kalau gitu beriman. Kalau gitu kita tidak usah beriman aja toh ya mati. Kalau Anda beriman yang seperti ini dan mengakhiri iman Anda dengan kemenangan yang seperti ini, Anda bukan berarti tidak dijawab imannya. Iman Anda berakhir. Pastor Phil pernah bilang gini, apa yang tidak kamu nikmati di dunia, kamu nikmati di surga. Hari ini saya pastikan, kalau Anda bergerak dalam iman, Anda akan ketemu sama penggenapannya. Pasti kok. Masalahnya itu sering kali orang itu tidak setia. Orang itu merasa kayak, ya
biarin aja lah seperti itu. Orang itu seringkali itu tidak setia karena iman tuh harusnya berakhir pada penggenapan. Tapi kalau hari ini belum ketemu penggenapannya, jangan hentikan imanmu, jangan keluar dari pintunya. Saya udah pemain musik itu masuk depan. Ada beberapa poin yang sepertinya saya mau sampaikan, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Satu poin ini aja ya. Iman itu satu arah. Iman itu satu arah. Ketika iman maju dia tidak mundur. Ketika iman masuk, buang kuncinya. Iman itu berhenti di satu tempat. Iman itu berhenti di penggenapan. Kalau tidak digenapi, Anda bisa katakan kalau saya tidak nikmati di bumi, saya nikmati di surga. Itu loh iman yang radikal. Ini yang saya katakan bahwa iman itu tidak main-main. Karena itu saya tidak percaya orang yang pegang mobil mewah terus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, come on man. Kamu beriman untuk sesuatu yang bisa hilang. Kamu harus beriman untuk sesuatu yang tidak bisa hilang. Sesuatu yang kekal. Sekali Rasul Paulus masuk, dia tidak pernah keluar. Hari ini saudara sekalian, saya ajak Anda untuk masuk dalam sebuah pintu yang tidak akan pernah dibuka lagi. Sudahkah Anda berjalan dalam iman Anda? Kalau hari ini Anda masih ragu, mungkin Anda bukan kebetulan kalau datang di ibadah ini. Mungkin Tuhan juga memang mau bicara bahwa saatnya Anda masuk di iman itu. Jangan khawatir. Khawatir Pak, gimana kalau masuk gitu? Saya cuma mau katakan, kita berada di perahu yang sama. Anda tidak sendirian. Kunci Anda buang, kunci saya buang juga. Kunci saya lo hilang. Kunci saya hilang. Kunci Anda ada. Pinjam ya nanti, bisa dibuka enggak? Kalau tidak bisa ya sudah, biarin hilang.